Beastmaster, bab 241 sampai dengan 242. Bab 241 rasa jahat itu aktif. Rasa sakit dan lebih banyak rasa sakit. Malaikat itu melengkungkan matanya sambil tersenyum. Qiao Bai, yang sudah lama terbiasa dengan penampilan malaikat yang menakutkan, entah kenapa merasa kalau itu sebenarnya terlihat sedikit imut. Batuk-batuk, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Sudahlah, aku tidak dapat memikirkannya lagi. Jika tidak, cepat atau lambat cita rasa estetikanya akan hancur. Meskipun Qiao Bai merasa selera estetikanya berada di ambang kepunahan, ekspresi wajah Qiao Bai berubah serius. Dia mengaktifkan keterampilan bakatnya dan melihat ke bawah ke arah malaikat saat ini. Hewan peliharaan, malaikat senjata terakhir, bentuk 5%. Atribut, mekanik asteris mempelajari keterampilan dengan atribut yang sesuai dapat membuka beberapa keterampilan baru. Variasi, mitologi, level, tingkat 3 asteris pakan baja. Sumber daya, untuk meningkatkan keahlian, hantu data, pertahanan tertinggi, penghakiman mutlak, rute evolusi, terpilih, garis keturunan, 100%. Alis Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk berkedut sedikit. Mendesis. Data ini, bagaimana cara mengatakannya? Meski tidak semenggemparkan data bentuk, senjata terakhir, lengkap yang saya lihat pertama kali. Bagaimanapun, semua atribut, tingkat mistis, kekuatan tingkat ke-9, bentuk pamungkas atau semacamnya, semua ini hanya ada di buku teks, tidak, studi kasus. Sungguh tak pernah terdengar, apalagi terlihat. Makhluk luar biasa dengan data sesempurna itu. Disayangkan, sebuah kilasan sesaat, dalam sekejap mata, hanya inti senjata terakhir yang tersisa. Karena kesadaran diri dan pengaruh Qiao Bai, senjata itu akhirnya berganti nama menjadi malaikat. Akhirnya senjata itu menghilang, yang ada hanya malaikat. Jantung mekanis itu membentuk kembali tubuhnya, dan intinya bergerak masuk. Apa yang muncul di hadapan Qiao Bai juga merupakan seorang malaikat. Pikiran-pikiran ini terlintas begitu saja dalam benak Qiao Bai. Qiao Bai menundukkan kepalanya, menatap malaikat yang seperti bola logam itu dengan senyum di wajahnya, lalu mengulurkan tangannya. Jadi, apakah kamu ingin menandatangani kontrak denganku? Malaikat itu menatap Qiao Bai dengan matanya. Ya, Tuan, saya pikir saya setuju dengan jawaban itu. Qiao Bai tersenyum. Semangatnya dilepaskan ke luar negeri. Malaikat itu tidak menunjukkan perlawanan terhadap sentuhan Qiao Bai. Cahaya menyelimuti malaikat itu. Sosok logam berwarna putih perak muncul di ruang pengendali binatang laut spiritual milik Qiao Bai. Itu adalah malaikat. Kontraknya berhasil. Ketika Qiao Bai membuka matanya, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pendeknya, senang saja, tersenyum sinis sejenak. Qiao Bai menjadi tenang dan tampaknya mengingat sesuatu. Dan melepaskan malaikat itu. Saya tidak tahu bagaimana malaikat melakukannya. Berderit, berderit, berderit. Di belakang bola logam seukuran bola basket. Mungkin di bagian belakang. Sepasang sayap logam besar tiba-tiba terbuka. Qiao Bai langsung lupa apa yang ingin dikatakannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengamati dengan saksama sepasang sayap logam di belakang malaikat itu. Sepasang sayap ini tidak jauh lebih besar dari tubuh bola logam malaikat. Dalam dunia biologi, mustahil untuk mendukung penerbangan makhluk hidup. Situasi dengan metal ball. Qiao Bai benar-benar ingin berteriak. Fisika tidak ada lagi. Batuk-batuk. Kekuatan supranatural pada hakikat tidak ilmiah. Bagi makhluk luar biasa. Bukan hanya fisika yang tidak ada lagi. Tetapi sains terkadang juga tidak ada lagi. Sayap ini, ada sesuatu. Hubungan dengan malaikat, itu ada. Qiao Bai tidak terlalu ragu. Setelah bertanya, ia langsung menyentuhnya. Kebaikan, rasanya sangat enak. Qiao Bai masih tidak mengerti bagaimana sepasang sayap logam ini, yang tidak sesuai dengan bentuk bola logam, mendukung malaikat untuk terbang. Sayap hanyalah alat bantu bagi malaikat. Untuk membantu Anda lebih memahami pengaturan levitasi malaikat, tidak masalah jika ia tidak memiliki sayap. Saat dia berkata demikian,
Malaikat itu menarik kembali sepasang sayap logam kecil di depan Qiao Bai sambil mengeluarkan suara, "Wus." Qiao Bai begitu ketakutan sehingga dia segera mengulurkan tangannya, mencoba menangkap malaikat yang mungkin jatuh dari udara. Lalu aku melihat malaikat itu melayang dengan mantap di udara. Qiao Bai, malaikat, wajah tersenyum. Baiklah. Qiao Bai mengulurkan tangan dan mengusap dahinya. Ekspresinya menunjukkan kelelahan yang tak terlukiskan. Aku tidak tahu kenapa. Jelaslah bahwa malaikat itu ada di telepon sebelumnya. Kecuali fakta bahwa penampilannya sedikit jelek. Kepribadian dan kemampuan yang ditunjukkannya menjadikan dia asisten terbaik yang tak terbantahkan bagi Qiao Bai. Namun setelah memiliki tubuh, Qiao Bai merasa bahwa kepribadian malaikat itu tiba-tiba menjadi jahat dan lucu. Dan pikirkan tentang anak-anak kecil lainnya di rumah. Kebaikan. Qiao Bai berpikir sejenak. Apakah ini benar-benar tidak akan berujung pada perkelahian? Malaikat itu mengedipkan mata besarnya di tengah, seolah menatap Qiao Bai dengan tenang. Qiao Bai, kau benar-benar tidak punya kemampuan yang disebut membaca nama asli. Oh tidak, membaca pikiran. Malaikat tidak memiliki kemampuan itu. Sebelum Qiao Bai sempat curiga kalau dia terlalu memikirkannya, dia mendengar malaikat itu terus berbicara. Namun, para malaikat dapat menganalisis ekspresi mikro Anda, mulai dari mata, sikap, hingga gerakan Anda, untuk memahami pikiran batin Anda secara umum. Qiao Bai, bagus sekali. Lain kali jangan diulangi lagi. Oke, inilah rasa jahat dari Angel. Mungkin karena ia memiliki tubuh nyata lagi. Sebagian sifat malaikatnya mulai muncul secara bertahap. Apalagi yang bisa dilakukan Qiao Bai? Berpura-puralah selama 5 menit. Kontraknya berhasil dan tidak ada ruang untuk penyesalan. Qiao Bai hanya bisa mendesah. Kau, lupakan saja. Seharusnya aku sudah terbiasa sekarang. Qiao Bai mengulurkan satu tangan dan menopang dahinya dengan tangan lainnya. Tarik napas dalam-dalam. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan topik ini. Aku ingat apa yang ingin kukatakan sebelumnya. Qiao Bai melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana cara kita keluar selanjutnya? Datang. Itu ditransmisikan secara langsung. Mau keluar, malaikat. Bisakah aku diteleportasi langsung kembali ke lembaga penelitianku? Pertanyaan Qiao Bai semakin menjadi-jadi. Malaikat, itu berkedip lagi. Tuan, meskipun malaikat ingin memenuhi keinginan Anda, malaikat hanyalah malaikat, bukan mesin pengabul keinginan universal. Kamu bisa teleportasi langsung ke jantung mekanik karena lokasinya yang istimewa di peta. Kalau perlu, teleportasi ke arah sebaliknya. Qiao Bai membuat gerakan berhenti. Saya mengerti. Tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Artinya, jika dia ingin diteleportasi kembali, dia masih memerlukan metode yang serupa, penempatan khusus di institut tersebut. Coba pikirkan. Mustahil bagi Qiao Bai memiliki benda ini. Suatu firasat buruk muncul secara spontan. Jadi, Qiao Bai menatap malaikat. Malaikat itu tersenyum. 3 menit kemudian, terdengar suara ledakan yang keras. Sebuah desa terpencil di Tiongkok Selatan segera mengeluarkan peringatan bencana alam level 1, Busi. Gempa bumi, tanah longsor, topan mendarat. Salah banget, mengingat lokasi kita. Mustahil kita menghadapi situasi seperti ini kecuali kita menghadapi cuaca ekstrim. Topan tidak dapat melewatinya. Tidak ada hujan lebat akhir-akhir ini. Adapun gempa bumi, kapanpun terjadi gempa di rumah seseorang, rumah itu akan berguncang, disertai suara gemuruh seperti guntur. Aliansi penjinak binatang di kota Jiangyuan, yang paling dekat dengan desa kecil ini, mengambil tindakan. Desir-desir, berbagai hewan peliharaan terbang dikirim. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, namun penyelamatan bencana sangat mendesak. Setelah tiba di tempat itu, saya menemukan tidak ada yang terluka. Apakah ini benar-benar hanya sekadar longsor gunung biasa? Wah, tidak apa-apa. Tepat saat itu, apakah ada orang di bawah sana? Tanya seseorang bermata tajam. Duduk di Hurricane Hawk dan melihat ke bawah. Dengan ragu. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Hah, mustahil. Di hutan lebat ini. Tunggu.
Gila, sepertinya ada sesuatu yang benar-benar bergerak. Saat dia berbicara, orang di sebelahnya hampir terjatuh ke belakang karena ketakutan. Benar-benar ada seseorang di sini. Melihat ke bawah dari udara, sosok kecil samar-samar terlihat bergerak di reruntuhan. Di samping sosok itu ada sebuah benda bundar yang tampak seperti binatang peliharaan tetapi tidak sepenuhnya. Cepat turun dan lihatlah. Jika itu benar-benar manusia, maka penyelamatan harus segera dilakukan. Jika terjadi sesuatu akibat keterlambatan, akibatnya serius. Elang badai, elang gale, burung pipit swallowtail. Dalam sekejap mata, begitu Qiao Bai melarikan diri, dia menemukan ada beberapa hewan peliharaan terbang di sekitarnya. Kamu baik-baik saja. Seorang pria berambut cepat melompat turun dari belakang Hurricane Hawk dan bertanya dengan keras tentang kondisi Qiao Bai. Qiao Bai tidak punya waktu untuk menjawab. Setelah melihat penampilan Qiao Bai, pihak lain berseru, "Persetan." Qiao Bai, Profesor Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum. "Halo, ini aku." Itu saja. Sebelum tampil, Qiao Bai bekerja sama dengan malaikat untuk memunculkan retorika setengah benar dan setengah salah. Mungkin dapat dipahami sebagai temukan peta, pelajari petanya. Saat menggambar di kertas, saya memicu beberapa pola yang tidak diketahui dan tiba-tiba dipindahkan ke bengkel alkimia. Temukan malaikat dan jantung mekanik. Buat kontrak dengan malaikat dan perintahkan malaikat untuk menemukan cara untuk pergi. Kemudian, hal ini telah menyebabkan konsekuensi saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, penguasa binatang Hurricane Eagle, Lu Feng tidak ragu sama sekali. Logikanya jelas. Ada saksi dan bukti fisik. Tidak. Hewan peliharaan semuanya ada di sana untuk membuktikannya. Segalanya berjalan sangat lancar. Profesor Qiao Bai, Anda sangat beruntung. Lu Feng ragu-ragu. Ini sebenarnya bisa dianggap keberuntungan, kan? Dilihat dari peta itu, sepertinya tidak semua orang dapat memicu susunan teleportasi di atasnya. Namun Qiao Bai tersentuh. Segera setelahnya, Lu Feng memperhatikan jantung mekanis yang dijelaskan oleh Qiao Bai. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan di reruntuhan gunung yang hancur, Lu Feng melihat jantung mekanis yang bekerja di lingkungan dalam ruangan yang setengah hancur. Lu Feng tiba-tiba menoleh dan menatap Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, jantung mekanik ini. Jantung mekanik dapat menghasilkan kreasi mekanis semi-hidup, kata Qiao Bai dengan tenang. Lu Feng menarik napas dalam-dalam. Tenang, merasa kasihan. Dia tidak bisa tenang sama sekali sekarang. Tidak menjadi gila saat itu juga adalah sisa kewarasannya yang terakhir. Jantung mekanis, penciptaan mekanis. Ketika mendengar dua kata ini, lelaki mana yang bisa menolak? Beastmaster mana yang bisa menolak? Lu Feng tidak bisa. Pada saat ini, Lu Feng sangat beruntung, posisi kontrak ke-6-nya masih kosong. Sang penguasa binatang dari elang angin ganas, yang turun bersama Lu Feng untuk memeriksa situasi, tampak begitu putus asa hingga ia hampir pingsan. Berita baik, makhluk luar biasa dengan sifat mekanik benar-benar muncul. Berita buruk. Ke-6 slot kontrak Anda sudah penuh. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Memiliki sumber. Dibutuhkan investasi sumber daya dalam jumlah besar untuk memungkinkan jantung mekanik menghasilkan makhluk luar biasa dengan sifat mekanis. Tingkat dan kuantitas sumber daya, sampai batas tertentu, akan memengaruhi potensi dan kekuatan makhluk mekanis luar biasa yang dihasilkan. Lu Feng, sungguh, dunia adalah satu kasino raksasa. Kotak buta yang besar. Sebelum Lu Feng bisa mengutuk dunia ini, dia mengatakan itu adalah asteris-asteris. Detik berikutnya, produser itu memberitahunya berita buruk lainnya. Namun sebagian besar dari ini hanyalah tebakan saya, dan butuh waktu untuk membuktikannya. Konsep kotak buta, waktu produksi dan waktu peluncuran akan diumumkan kemudian. Lu Feng berubah menjadi patung batu berwarna putih keabu-abuan, yang akan hancur berkeping-keping jika tertiup angin. Aku perlu menelepon kalau boleh. Setelah berkomunikasi sebentar dengan orang-orang yang datang menyelamatkannya dan mencoba 9 kebohongannya yang benar dan 1 kebohongan yang salah serta menjadi saksi, Qiao Bai mengeluarkan telepon genggamnya. Hubungi orang-orang Anda sendiri. Melihat Qiao Bai memutar nomor itu,
Lu Feng di sampingnya tiba-tiba tersadar. Tunggu, dia mengulurkan tangannya dan berkata cepat. Tidak ada surat di sini. Halo, saat Lu Feng selesai berbicara, suara panggilan tersambung datang dari telepon Qiao Bai. Lu Feng, dunia ini beracun. Lu Feng mengeluarkan ponselnya. Tidak perlu menelepon. Angkat itu. Tidak ada sinyal sama sekali. Sinyal tidak ada. Sang penguasa binatang dari elang angin ganas memandang Lu Feng yang perlahan-lahan jatuh ke dalam kegilaan. Dan mulutnya berkedut tak berdaya. Cukup untukmu, nak. Sambil berbicara, penguasa binatang dari elang angin ganas menunjuk ke arah bola logam di sebelah Qiao Bai. Ya, itu. Apakah kamu melihatnya? Setelah diingatkan seperti ini, Lu Feng memperhatikan. Oh, itulah yang tampaknya dikatakan Profesor Qiao Bai. Makhluk luar biasa dengan sifat mekanik yang dapat dikontrak. Bukan. Dan Lu Feng langsung mengerti apa maksud temannya. Makhluk luar biasa yang diduga memiliki sifat mekanik kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk memperkuat sinyal. Sekilas, kemampuan ini tampaknya tidak terlalu berguna. Tetapi jika Anda memikirkannya lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa efek dari kemampuan ini jauh lebih dilebih-lebihkan daripada yang terlihat. Lu Feng, aku bahkan lebih tertarik pada makhluk luar biasa yang memiliki sifat mekanik. Jika Anda hanya berpikir sifat mekaniknya keren. Sekarang, dari perspektif lain, saya merasakan kemampuan makhluk luar biasa dengan atribut mekanis. Qiao Bai membelakangi Lu Feng. Tetapi dia masih bisa merasakan tatapan tajam yang datang dari belakangnya. Qiao Bai dengan tegas menjelaskan situasinya kepada Jiang Heng dan Huang Zhou di ujung telepon. Jiang Heng, itu benar-benar Qiao Bai Ameng yang maha kuasa. Huang Zhou, apa-apa? Atribut apa? Makhluk dengan sifat mekanik yang luar biasa. Apakah ini benar atau salah? Dia pasti masih bermimpi. Bab 242 sebagai manusia. Anda pasti punya mimpi. Jiang Heng, yang mengetahui situasi sebelumnya, terkejut dengan berita itu. Belum lagi Huang Zhou, yang tidak tahu apapun tentang tindakan Qiao Bai baru-baru ini sebelum Qiao Bai meneleponnya. Itu tidak lain hanyalah keterkejutan. Seluruh orang itu jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri. Tidak, benarkah atau tidak? Yah, Qiao Bai pasti tidak akan berbohong tentang hal semacam ini. Jika dia tidak yakin, Qiao Bai tidak akan mengatakan ini. Huang Zhou mengetahui karakter tenang Qiao Bai lebih dari siapapun. Jadi, apakah kita benar-benar menemukan makhluk gaib dengan sifat mekanis? Kota Jiangyuan, kan? Tanya Huang Zhou kepada Qiao Bai di ujung telepon tanpa ragu. Saya akan ke sana sekarang juga. Makhluk luar biasa dengan sifat mekanik muncul di kota Jiangyuan. Meskipun tetapi, selama ada kemungkinan sekecil apapun, Huang Zhou ingin memperjuangkannya. Ini Qiao Bai. Qiao Bai menemukannya. Bukankah seharusnya penghargaan diberikan kepada Qiao Bai? Bukankah seharusnya masalah selanjutnya diserahkan kepada aliansi penjinak binatang kota New York untuk ditangani? Kota Jiangyuan yang mana? Aku belum pernah dengar. Lu Feng dan rekan-rekannya samar-samar mendengar suara gembira Huang Zhou di telepon Qiao Bai. Kedua orang itu saling memandang. Ketika pikiran mereka berangsur-angsur tenang, mereka menyadari pentingnya masalah ini. Bukan hanya makhluk luar biasa dengan sifat mekanik yang dibawa Qiao Bai. Hal ini juga terkait dengan masuknya makhluk-makhluk luar biasa yang memiliki sifat-sifat mekanik secara terus-menerus. Mengapa saat ini Anda mengatakan bahwa Profesor Qiao Bai tidak ada hubungannya dengan kota Jiangyuan mereka? Mustahil. Pertemuan adalah takdir. Karena Profesor Qiao Bai diteleportasi ke kota Jiangyuan oleh orang-orang misterius itu. Itu berarti mereka ditakdirkan untuk bertemu. Kota New York mengutuk mereka karena memetik buah persik. Mereka juga ingin mengutuk kota NY. Huang Zhou tidak tahu bahwa kata-katanya telah didengar oleh staf aliansi penjinak binatang kota Jiangyuan. Sekalipun dia tahu, Huang Zhou tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Setelah memahami secara singkat penyebab kejadian tersebut, Huang Zhou menutup telepon. Kami benar-benar berangkat tanpa henti. Qiao Bai menatap Jiang Heng di ujung telepon lainnya. Jiang Heng juga menatap Qiao Bai. Jiang Heng terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tahu sudah sepantasnya menyerahkan masalah ini padamu. Lihat, berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Qiao Bai segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Petik 2. Jika kau memanggilku dengan nama panggilan itu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qiao Bai memperhatikan bentuk bibir Jiang Heng, dan senyum mengancam muncul di wajahnya. Jiang Heng menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya lagi. Baiklah. Baiklah. Karena kamu tidak suka, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jiang Heng mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Qiao Bai hehe. Melihat ini, Jiang Heng menurunkan tangannya, menatap Qiao Bai dengan serius, dan mencoba berbicara dengannya. Sejujurnya, tidakkah menurutmu terkadang kamu sedikit beruntung? Jiang Heng berdebat dengan Qiao Bai secara rinci. Sejak Qiao Bai menemukan jalur evolusi serangga madu, ada misteri yang tak terlukiskan di dalamnya. Dan begitulah adanya perjalanan Qiao Bai untuk menjadi profesor penelitian evolusi hewan peliharaan berjalan sangat lancar. Begitu halusnya, hingga siapapun yang mengenal Qiao Bai akan curiga bahwa dia adalah putra kandung Tuhan. Dan kemudian kali ini, Jiang Heng berkata, kami telah menginterogasi Qin Yan tentang peta ini. Coba tebak apa yang dia katakan. Qiao Bai, apa maksudmu? Nada bicara Qiao Bai acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak terlalu tertarik dengan kata-kata Qin Yan. Jiang Heng sama sekali tidak terpengaruh oleh ketidakpedulian Qiao Bai. Ia melanjutkan dengan antusias. Qin Yan berkata bahwa dia menemukan peta ini di pasar perdagangan 8 tahun yang lalu. Kebaikan. Qiao Bai mengangkat alisnya. Meskipun tetapi, dia memang tertarik. Dapatkan tawaran menarik. Coba tanyakan siapa yang tidak pernah membayangkan bahwa komoditas kecil Yiwu yang mereka peroleh begitu saja di warung pinggir jalan tiba-tiba berubah menjadi harta karun yang tak terjangkau. Itulah yang kamu inginkan. Qiao Bai belum pernah ke pasar perdagangan semacam ini. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menyentuh dagunya. Tampaknya kapanpun Anda punya waktu, Anda dapat pergi dan melihatnya. Kalau tidak, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagaimana dia menemukan bahwa peta ini istimewa? Tanya Qiao Bai. Ingin menemukan barang murah adalah satu hal. Memiliki kemampuan untuk benar-benar menemukan barang murah adalah masalah yang berbeda. Mendapatkan barang murah adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Cadangan pengetahuan haruslah kaya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mengetahui apakah ini hal yang baik atau tidak. Kemampuan aktingnya juga tidak bisa terlalu rendah. Kemampuan aktingnya sangat buruk, dan bos akan menyadari bahwa benda ini adalah harta karunnya. Apakah orang bersedia membelikannya untuk Anda adalah masalah lain. Harganya pasti tidak akan murah. Jika Anda menghabiskan banyak uang untuk membelinya, itu tidak terhitung sebagai barang murah. Itu hanya dapat dikatakan sebagai transaksi jual-beli. Jiang Heng berkata, itu adalah keterampilan bawaannya. Itu keterampilan berbakat yang mirip dengan indera keenam. Tapi berbeda. Dia menyebutnya intuisi. Jiang Heng berhenti sejenak saat berbicara. Kamu lebih baik darinya dalam hal ini. Indera keenammu sungguh luar biasa. Qiao Bai batuk-batuk. Itulah yang sebenarnya. Ini palsu. Namun, Qiao Bai tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan dan mengangguk. Itu benar. Indera keenamnya sungguh hebat. Ngomong-ngomong, dia merasakan hubungan khusus dengan peta itu. Lalu dia membelinya dengan harga yang sangat murah. Tidak lebih dari 3 digit. Benar-benar murah ketika saya bilang murah. Disayangkan, Qin Yan memperhatikan fitur khusus pada peta ini. Tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Sama seperti Jiang Heng sebelumnya. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan Qin Yan adalah bahwa topografi pada peta ini sangat mirip dengan Cina Selatan. Saya tidak bisa memahami simbol-simbol samar di peta. Setelah hampir memastikan bahwa ini adalah wilayah Tiongkok Selatan, Qin Yan berpikir berulang-ulang dan memutuskan untuk masuk ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan. Cek, saat mengatakan ini, Jiang Heng mendecakkan bibirnya. Tampak sangat tidak senang. Dia benar-benar berbakat dalam menjinakkan binatang buas, dan tujuan awalnya adalah infiltrasi. Apa cara yang lebih baik untuk menyusup selain dengan memasuki Akademi Penjinak Binatang Buas yang terkemuka? Dan kemudian orang ini benar-benar melakukannya. Semakin aku memikirkan Jiang Heng, semakin aku merasa tidak bahagia. Namun, di Akademi Penjinak Binatang,
yang penuh dengan orang-orang berbakat. Dia berubah dari seorang jenius tingkat atas menjadi seorang jenius biasa. Suasana hati Jiang Heng berubah dengan cepat. Senyum hehehe muncul di wajahnya. Qiao Bai mengerti. Setiap siswa yang dapat memasuki Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut harus menjadi naga di antara manusia. Seorang jenius di antara para jenius. Di dunia luar. Di Universitas Penjinakan Binatang biasa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjadi Beastmaster tingkat ketiga setelah lulus. Bahkan Universitas Bluebird, persyaratan untuk meluluskan siswa Beastamer hanyalah menjadi Beastamer tingkat pertama. Pengalaman masa lalu telah menumbuhkan kepribadian mereka yang arogan dan terlalu mandiri. Tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk merasa puas diri saat memasuki Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut. Mereka menemukannya dalam sekejap mata. Mengapa? Mengapa berbeda di sini? Tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa status jenius mereka sebelumnya tidak lagi berguna. Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut penuh dengan orang-orang jenius. Beastmaster yang tidak mencapai level jenius tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Ketika ada orang jenius di sekitar Anda, keunikan mereka telah hilang. Mereka benar-benar berdiri di garis awal yang sama dan menjadi siswa biasa. Kesenjangan psikologis dan kesenjangan dalam pertempuran sesungguhnya. Ini akan berdampak pada banyak orang. Ini pula yang menjadi alasan mengapa guru-guru di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut gemar menipu murid-muridnya. Temukan sesuatu untuk dilakukan. Ubah pola pikir Anda. Jika tidak, maka akan langsung runtuh. Ada pula siswa yang putus sekolah setelah diterima di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Selama mahasiswa sangat berkeinginan, pihak kampus tidak akan menghentikan mereka. Hal ini sendiri merupakan cara lain untuk menyaring karakter siswa. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini. Bila Anda fokus pada orang lain, Anda tidak akan pernah bisa melihat diri Anda sendiri dengan jelas. Pendeknya, Qiao Bai tidak berpikir. Qin Yan juga menghadapi situasi ini. Gelombang. Jiang Heng bersenandung lembut. Kamu tidak mengatakannya. Menurutmu apa yang terjadi dengan Greystone? Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu itu ada hubungannya dengan Qin Yan. Saya tidak yakin tentang rinciannya. Lucunya, misi penyusupannya tidak memerlukan ini. Mendengarkan kata-kata Jiang Heng, Qiao Bai tampaknya samar-samar menyadari sesuatu. Lalu Jiang Heng berkata dengan tenang. Dia kehilangan kendali atas emosinya dan diam-diam menyebabkan tragedi ini. Qiao Bai, bagaimana cara mengatakannya? Kecelakaan. Itu tidak terlalu mengejutkan. Pikirkan tentang kepribadian Qin Yan. Lalu pikirkan tentang tekanan yang dibawa oleh persaingan di antara para jenius di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Qiao Bai benar-benar berpikir itu sedikit masuk akal. Persetan. Jiang Heng masih mengumpat di sana. Mustahil. Rantai industri penjualan kembali batu kapur dan serangkaian tindakan berikut telah menambah banyak pekerjaan bagi Jiang Heng. Qiao Bai rupanya juga mengingatnya. Tidak peduli kapan saya pergi menemui Jiang Heng, atau mengobrol dengan Jiang Heng. Jiang Heng tampaknya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Qiao Bai, ini mungkin masalah pegawai negeri. Untungnya, dia adalah Beastmaster yang bebas. Kebaikan. Apa itu profesor hewan peliharaan? Guru yang mana? Dia tidak tahu sama sekali. Batuk-batuk. Qiao Bai menekan semua pikiran kacaunya. Kamu benar-benar beruntung. Jiang Heng menekankan lagi dan mengangguk berat. Dan ada juga masalah makhluk luar biasa dengan sifat mekanik. Setelah berbicara tentang keberuntungan, Jiang Heng mengalihkan perhatiannya kembali ke bisnis utama. Makhluk dengan sifat mekanik yang luar biasa. Hanya memikirkan kata-kata ini membuat pikiran Jiang Heng menjadi jernih. Sifat mekanik, makhluk luar biasa dengan atribut yang belum pernah muncul sebelumnya. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Sulit bagi saya untuk mengambil keputusan. Ketua Huang sedang terburu-buru ke sana. Dan saya juga akan melapor kepada Tuan Feng sesegera mungkin. Setelah memikirkannya berulang kali, Jiang Heng merasa bahwa masalah ini masih harus dilaporkan. Jangan ganggu Tuan Feng dengan masalah sepele. Tapi ini bukan masalah kecil. Dia benar-benar tidak punya suara dalam masalah itu. Qiao Bai mengangguk dan tidak keberatan. Prosedur yang diperlukan masih perlu diikuti. Jernih, dia cukup jelas tentang hal ini. Jiang Heng ragu sejenak.
lalu akhirnya bertanya, bisakah saya melihat jantung mekanik itu? Sesuatu yang dapat menghasilkan kreasi mekanis. Mendengarkannya saja membuat saya penasaran. Oke, Qiao Bai mengambil telepon dan berjalan menuju lokasi jantung mekanik. Di sekelilingnya hanyalah reruntuhan. Jiang Heng masih sedikit bingung. Tanpa menunggu Jiang Heng mengatakan apapun, kamera berputar di dalam sebuah ruangan yang jelas-jelas bobrok dengan hanya satu dinding tersisa. Sebuah jantung mekanis besar berdetak perlahan di depan matanya melalui kamera. Jiang Heng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan begitu terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apa yang kudengar dari Qiao Bai benar-benar berbeda dari apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Kejutan yang dialami Jiang Heng akibat jantung mekanis sungguhan jauh melampaui imajinasinya. Ada suatu momen, Jiang Heng merasa seolah-olah ia telah berubah menjadi gadis kecil yang pertama kali melihat makhluk gaib bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah jenis kejutan unik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain. Sambil berbicara, kamera di ponselnya mulai bergetar. Jiang Heng segera mengambil tangkapan layar untuk digunakan sebagai bukti dalam laporannya selanjutnya. Tidak apa-apa. Pergilah, kata Jiang Heng dengan lugas sambil melambaikan tangannya. Qiao Bai tersenyum. Tutup teleponnya. Melihat ini, Lu Feng di samping berjalan perlahan menuju ke tempat Qiao Bai berada. Profesor Qiao Bai. Itu. Lu Feng ragu-ragu dan menatap Qiao Bai. Qiao Bai menatap Lu Feng sambil tersenyum dan memberinya tatapan menyemangati. Ada apa? Katakan secara langsung. Jika kamu tidak mengatakannya, dia tidak akan tahu. Begini, melihat teman-temannya yang acuh tak acuh, Lu Feng menggertakkan gigi dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Ini tentang jantung mekanik ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mesin sebesar itu. Sebuah mesin. Sebuah pabrik untuk memproduksi organisme dengan sifat mekanis yang luar biasa. Lagi pula, nama tidaklah terlalu penting. Mungkin itu yang saya maksud. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja seperti ini. Itu harus dipindahkan. Harus pindah kemana? Dengan kata lain, apakah ada kemungkinan sekecil apapun bahwa mereka dapat dimukimkan kembali di dekat kota Jiangyuan? Batuk-batuk. Memikirkan hal ini, Lu Feng menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Sedikit tidak tahu malu, tetapi setiap orang harus selalu punya mimpi. Kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Lu Feng merasa dia masih bisa memikirkannya. Mungkin akan berhasil. Qiao Bai merenung sejenak. Lalu dia berbicara perlahan di bawah tatapan gugup Lu Feng. Hal ini, Lu Feng menatap Qiao Bai dengan mata berbinar dan berkata, teruskan. Berbicaralah dengan berani, karena Profesor Qiao Bai tidak membuka mulut untuk menegur mereka. Mungkin mereka masih punya kesempatan, kan? Opo-opo, apa yang kamu bicarakan? Tambahkan aku. Tepat saat itu, suara keras terdengar di udara. Lu Feng, Qiao Bai. Kedengarannya agak familiar. Qiao Bai mengangkat kepalanya dan menatap ke langit dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sang penunggang naga tahun cahaya mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Duduk di belakangnya adalah seseorang yang tampak sangat familiar bagi Qiao Bai, yaitu Huang Zhou. Huang Zhou menepuk punggung penunggang naga tahun cahaya dengan nada mendesak.